Bang Maman, kemarin di bulan Maret ada suatu regulasi atau skema kredit investasi yang akan diberikan kepada UMKM TPT. Itu baru beberapa minggu lalu gitu ya. Kita pengen dengar update-nya sejauh ini seperti apa, Bang? Gini, saya mau luruskan dulu supaya kita jangan salah lihat. Jadi kita tuh punya kredit KUR 300 triliun dialokasikan oleh pemerintah. Dari 300 triliun dialokasikan 20 triliun untuk KUR industri padat karya. Nah, 200-nya ya, Bang? 20 triliun dialokasikan untuk KUR kredit industri padat karya. Nah, angkanya berapa? Dari 500 juta sampai 10 miliar. Apa itu KUR industri padat karya? Ini KUR yang diberikan kepada usaha kecil atau usaha menengah dalam hal untuk kebutuhan mereka membeli mesin-mesin peningkatan produksi mereka. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk tekstil, tapi semua industri padat karya. Agriculture, tadi tekstil, bisa juga itu buat beberapa produk-produk perikanan, makanan, macam-macam deh semua. Yang terkait memang mereka butuh mesin untuk meningkatkan jumlah produksi mereka, kita bantu di situ. Nah, ini nyambung Mbak tadi dengan yang saya bilang di awal. Pada akhirnya, pada saat usaha mikro, kecil, menengah, mereka ingin meningkatkan produksi, itu nggak bisa dengan metode konvensional. Harus dibantu dengan teknologi, harus dibantu dengan mesin, harus dibantu dengan beberapa peralatan-peralatan untuk men-scale up volume produksi mereka. Nah, hadirnya KUR yang untuk industri padat karya itu tujuannya. Nah, kalau tadi ditanya mengenai tekstil dan produk tekstil, ya spiritnya juga ke sana. Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha menengah, dia butuh peningkatan jumlah produksi, nah mereka tinggal beli mesin-mesin produk untuk menambah jumlah produksi mereka. Supaya mereka bisa bersaing. Kayak tadi, barang-barang dari Cina ini kan masuk banyak, ataupun ini, nah, kita support mereka dengan beberapa penambahan teknologi permesinan untuk kebutuhan peningkatan produksi mereka. Bang Maman, yang juga kita dengar adalah ada update mengenai Kementerian UMKM menghadirkan pula Satgas yang melindungi dari aksi jerat rentenir dan premanisme. Nah, realisasi sejauh ini seperti apa, Bang? Dan tujuannya apa sih, Bang? Nah, gini. Kita itu ada PP nomor 7 tahun 2021. Salah satu isi PP nomor 7 itu kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lah gitu ya, untuk mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa mereka 40% untuk menggunakan produk UMKM. Itu perintah PP itu, peraturan pemerintah. Nah, lalu yang kedua, 30% fasilitas umum di Indonesia itu wajib diberikan pemanfaatan ruangnya itu untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sampai hari ini sudah ada sebagian memang yang menjalankan, tapi memang belum optimal. Nah, salah satu tujuan dan harapan dibentuknya Satgas Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan UMKM itu dalam hal ini tadi. Aturan-aturan PP yang sudah dibuat oleh pemerintah pada saat itu mau kita realisasikan betul. Jadi bukan hanya sekedar perlindungan dari praktek kriminalisasi terhadap saudara-saudara kita, para pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Jadi semuanya itu terkait perlindungan keamanan mereka, praktek kriminalisasi di daerah, jeratan dari premanisme, itu juga termasuk kita mau memonitoring untuk mengimplementasikan pemanfaatan dan penggunaan anggaran 40% untuk produk-produk usaha kecil dan usaha. Untuk realisasinya sejauh ini bagaimana Pak per April 2020? Ini kan kita lagi mulai tahap koordinasi dengan, kan kita akan melibatkan beberapa kementerian. Kemendagri juga nanti akan kita libatkan, dari kepolisian juga akan kita libatkan, kejaksaan juga akan kita libatkan untuk membentuk Satgas ini. Untuk program penghapusan utang UMKM tuh, memang kita sering mendengar mengenai hal itu dan disambut baik sekali oleh pelaku UMKM. Sejauh ini seperti apa kelanjutan programnya? Jadi alhamdulillah kemarin Bank Himbara kita sudah RUPS untuk terkait penentuan alokasi.
anggarannya. Jadi penentuan alokasi anggaran. Jadi kan untuk mengalokasikan penghapusan piutang tersebut kan harus dirupskan. Di Bank BRI sudah rups kurang lebih hampir sekitar 15 triliunan. Lalu sudah dialokasikan nih. Di Bank BNI juga begitu, di Bank Mandiri begitu. Tapi memang yang paling besar Bank BRI. Itu udah diketok. Nah sekarang tinggal tindak lanjut secara administrasi kepada masing-masing direksi untuk mulai melakukan implementasi secara administrasinya. Nah cuman memang direksi-direksi ini kan harus approval, ada mekanisme internal bank dengan OJK yang memang dalam konteks penandatanganan sistem keuangan, approval keuangan, mereka harus menunggu approval OJK. Jadi semua lagi berproses, Mbak. Tetapi secara prinsip saya mau sampaikan berproses dan progresnya sedang menuju sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ongoing lah intinya ya, there's nothing to worry about. Maman, kalau data yang saya sempat lihat juga adalah salah satu pain point utama dari industri UMKM adalah mengenai penyaluran kredit yang belum optimal. Kalau tidak salah persentase itu masih begitu rendah. Pada satu sisi demand untuk memiliki kredit dari UMKM itu luar biasa banyak. Tapi lagi-lagi terhambat oleh financial literacy, mereka tidak mengerti tentang agunan, kolateral, mungkin akses, dan lain-lain gitu ya. Apa terobosan dari Kementerian UMKM mengenai hal ini? Memang ini tantangan. Agar persentase penyerapan kredit akan lebih tinggi lagi gitu ya Bang? Ya, memang ini tantangan yang berat bagi kami Mbak, Kementerian UMKM. Tapi pintu masuk pertamanya adalah digitalisasi. Jadi memang kita nggak bisa dengan metode konvensional seperti kemarin. Dan memang sudah keluar, alhamdulillah impres dari Pak Presiden kepada kami Kementerian UMKM untuk melakukan percepatan sistem informasi data tunggal di UMKM. Jadi ini yang nanti akan kita speed up semuanya. Sistem, konsep, perencanaan semua udah oke. Yang tadi saya sebut itu namanya Sapa UMKM, kita akan bangun. Dari situ nanti kita akan melakukan monetize ke semua yang tadi disampaikan oleh bentuknya apps dan website itu ya. Super apps. Jadi memang super nanti gini. Jadi nanti semua yang memang mereka mengatasnamakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan mereka yang mendapatkan insentif sebagai usaha insentif dari pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, mereka harus onboarding dulu masuk di Sapa UMKM. Saat ini sedang digodok apps. Sedang lagi kita persiapkan bangun sistem ini kan enggak. Rencananya kapan Pak untuk launching? Memang kita harus akui memang karena komplikasi, karena harus terintegrasi dengan semua kementerian kan. Satu, lalu juga kita lagi proses pembahasan anggarannya juga dengan Kementerian Keuangan.